Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pada maghrib seperti biasanya kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih membahas dalam kitab solat dalam bahasan bab solatil musafiri wal marid, solat musafir dan orang sakit. Pada pembahasan sebelumnya kita telah bahas hadis keempat dari bab ini, yaitu tentang disunahkannya kita mengambil rukhsah atau keringanan dalam safar, yaitu untuk mengqashar salat. Dan perintah seperti itu menunjukkan bahwasanya mengqashar salat saat safar dihukumi sunnah bukan wajib. Ya, dihukumi sunnah bukan wajib karena sifatnya rukhsah, keringanan. Sehingga yang mau mengambilnya itu lebih bagus, namun kalau tidak mengambil rukhsah tadi juga tidak dikenai dosa. Nah, sekarang kita bahas tentang jarak yang dibolehkan oleh orang untuk mengqashar salat. Jarak yang apabila ini ditempuh, maka seorang sudah boleh untuk mengqashar salat, yaitu menjadikan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yaitu kita lihat hadis kelima dalam bab ini. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin aw salasati farasikha shalla rak'ataini, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW ingin keluar menempuh perjalanan 3 mil atau perjalanan 3 farsah. Nanti akan ada penjelasannya berapa 3 farsah yang dimaksud. Shalla rak'atain. Maka ketika itu Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat. Artinya beliau mengqashar sholat saat itu. Artinya Nabi SAW mengqashar sholat saat itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini ada 2 istilah yang dijelaskan, salah satu amyal atau salah satu farasikha, 3 mil atau 3 farsah. Mil dan farsah ini ukuran berbeda. Kalau mil, kalau 1 mil itu sama dengan 4.000 hasta. Arba'atu alaf zira, 4.000 hasta. Hasta itu sekitar ini. Nah, 1 hasta 46,2 cm. Ya, 46,2 cm. Hampir setengah meter ya, hampir setengah meter. Jadi kalau ingin dikilokan, ya dijadikan kilo, berarti kalau
1 mil tadi 4.000, kemudian 4.000 hasta. 1 hasta itu 46,2. Berarti kalau kita sebut 3 mil, ya, dari 3 mil langsung saya ukuran kilometernya kalau dihitung-hitung jadi 5.000 meter atau kilo. 5 kilo 5,5 kilo. Ya, 5,5 kilometer. Iya. Itu tadi 3 mil ya. 3 mil itu sama dengan 5,5 kilometer. Ya, itu sama dengan 5,5 kilometer. Sedangkan tadi penyebutan 3 farsah. 1 farsah itu 3 mil. 1 farsah itu 3 mil. Berarti kalau 3 farsah berapa mil? 9 mil. Ya 9 mil tinggal yang tadi ukuran 5,5 kilometer tadi dikalikan 3. 5,5 dikalikan 3 berapa berarti? Nah 16,5 kilometer. Berarti kalau 3 farasih itu sama dengan 16,5 kilometer. Taib. Intinya di sini perawi, ya perawi itu dia bingung. Entah di situ Nabi SAW sebut 3 mil atau Nabi SAW sebut 3 farsah. Ya. Di situ dijelaskan perjalanan Rasul tadi itu menempuh perjalanan 3 mil atau 3 farsah. Intinya mil sama farsah itu perbedaan yang jauh. Ya, mil dan farsah itu perbedaan yang jauh. Nah, faedah yang bisa kita ambil itu tadi tentang masalah ukuran, ya. Dan Nabi SAW itu pernah melakukan perjalanan cuma 6 mil saja dari Madinah ke Zulhulaifah, beliau sudah mengqashar salat. Makanya kita ambil dulu faedah dari hadis ini. Yang pertama, seseorang boleh mengqashar salat. Seseorang boleh mengqashar salat jika sudah keluar dari rumah terakhir pada kotanya atau negerinya. Ya istilah kita batas kota lah. Keluar dari rumah terakhir di situ. Ya, dia keluar dari atau kita sebut tadi batas kota, baru keluar dari batas kota baru boleh mengqashar salat. Berarti kalau masih dalam kota, masih dalam Jogja, maka belum boleh mengqashar salat. Contoh, kita sudah siap-siap misalnya mau pergi ke Surabaya, naik pesawat dari Adi Sucipto. Sampai di Adi Sucipto sudah masuk waktu Isya misalnya. Apakah ketika itu Isya'nya kita kerjakan? Masih sempat waktu untuk mengerjakan sholat Isya. Isya'nya kita kerjakan 2 rakaat ataukah 4 rakaat? Karena itu masih dalam kota, maka pengerjaannya nanti qashar atau sempurna? Sempurna. Tetap 4 rakaat. Kenapa di sini dikatakan syaratnya kalau keluar dari batas kota? Karena dikatakan dalam hadis idza kharaja. Ketika Nabi SAW keluar, berarti kalau belum keluar belum. Ya, idza kharaja masirata salasati amyal. Jika telah keluar menempuh perjalanan 3 mil atau 3 farsah tadi. Berarti kalau belum keluar masih dalam, ya, maka ketika itu belum ada
mengqashar sholat. Jadi ketika keluar dari batas kota, misalnya mau pergi ke Surabaya, ya ketika itu sudah keluar dari batas kota Jogja, maka baru ketika itu dia boleh mengqashar sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Terserah mau menggunakan jalan udara, jalan darat, ya nanti patokannya seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, berapa jarak yang ditempuh di mana seseorang boleh mengqashar sholat. Intinya para ulama berselisih pendapat. Dan hadis yang kita bahas di sini ini cuma menceritakan, ya Rasul SAW sudah keluar menempuh perjalanan 3 mil atau 5,5 kilometer tadi, beliau mengqashar sholat. Atau menempuh perjalanan 3 farsa 16,5 kilo tadi, beliau sudah mengqashar sholat. Di sini cuma menceritakan, bukan jadi standar batasan. Ya, ini bukan jadi standar batasan. Seharusnya kalau ini jadi batasan, keluar 5,5 kilo, setelah dari 5,5 kilo lebih itu baru boleh mengqashar sholat. Ya, 5,5 kilo lebih baru itu baru mengqashar sholat. Tidak dikatakan dalam hadis seperti itu. Cuma menceritakan keadaan. Maka karena cuma menceritakan keadaan, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya batasan seorang itu boleh mengqashar sholat itu adalah dengan menempuh jarak tadi 3 mil atau 3 fars, tidak bisa. Maka para ulama intinya berselisih pendapat. Bisa dicatat 2 pendapat penting. Menurut kebanyakan ulama, seseorang boleh mengqashar sholat. Seseorang boleh mengqashar sholat jika telah menempuh perjalanan 4 burud. 4 burud atau setara dengan 88,7 kilometer. Atau setara dengan 88,7 kilometer. Kalau menurut kebanyakan ulama seperti itu, artinya kalau jaraknya masih kurang dari 88, maka belum ada qashar sholat. Ya, maka belum ada qashar sholat. Kalau sudah lebih dari itu, nah itu baru orang katakan jauh sekali. Namun kalau masih kurang dari itu, ya masih dikatakan dekat. Contoh misalnya jarak dari Gunung Kidul sampai di Jogja misalnya cuma sekitar 30 sampai 35 kilo. Ya, 35 km lewat jalan darat. Kalau menempuh perjalanan seperti itu, ya, maka menurut perhitungan jumhur ulama ini belum dibolehkan mengqashar sholat. Karena separuhnya saja dia belum dapat. Ya, separuhnya saja dia belum dapat dari jarak qashar sholat tadi. Terus dicatat lagi, namun pendapat yang lebih tepat, namun pendapat yang lebih tepat, jarak boleh mengqashar sholat, jarak boleh mengqashar sholat dilihat dari anggapan urf. Dilihat dari anggapan urf. Dalam kurung anggapan masyarakat.
dalam kurung anggapan masyarakat. Di antara tandanya, kalau dulu itu butuh bekal. Kalau orang pergi jalan jauh butuh bekal. Ini patokannya zaman dulu. Seperti dikatakan oleh Ibnu Sirin, kanu yaqulun, orang-orang dulu itu katakan as-safarul ladzi taksuru fihi shalah allazi tahmilu fihi az-zat wal mazad. Orang-orang dahulu itu katakan safar, yang orang itu boleh qasar salat kalau butuh bekal dalam perjalanan. Kalau sekarang gimana? Butuh bekal atau tidak? Ya, butuh bekal atau tidak kalau sekarang? Ya, tinggal jalan aja, nanti mampir di warung-warung sudah bisa. Ya kan? Ada toko-toko, ada warung-warung, di bandara pun juga bisa. Ya, tidak butuh seperti ini. Ya, yang penting ada uang saja untuk beli. Nah, patokannya yang ini standar dulu, maka kurang cocok kalau kita terapkan untuk saat ini. Ya, apalagi di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, ini kalau di Arab sana ya sama seperti itu. Nanti mampir sholat di pangkalan, misalnya pangkalan ini ada pom bensin, situ sudah ada warung makan, bisa sambil istirahat, bisa sambil rehat di situ. Nah, dan ini yang jadi alasan kenapa ini tidak jadi patokan sekarang. Namun yang jadi patokan tadi anggapan urf itu misalnya diantaranya, yang jadi patokan diantaranya kalau mau pergi safar butuh untuk nginap. Ya, butuh untuk nginap. Kalau dia mau pulang langsung agak sulit. Nah, istirahat dulu. Atau mengingat kondisi ketika itu pada malam hari sudah gak mungkin lagi balik misalnya. Maka akhirnya paginya baru dia balik. Nah, perjalanan yang seperti ini di antara contohnya tadi yang butuh nginap, maka nantinya dia boleh mengqashar sholat ketika itu. Ini di antara tandanya saja. Adapun di sini kalau membingungkan, ini masyarakat ini patokannya seperti apa? Tidak jelas. Nanti ada yang anggap ya kalau ke tempat ini mengqashar sholat, ya ada yang anggap itu tidak. Karena yang satu menganggap itu dekat, yang satu menganggap itu tidak dekat. Maka bagusnya memakai patokan yang jauh tadi, yaitu 88 km. Itu lebih aman. Dan ingat ya, asalnya sholat ya tetap tidak dikosor. Asalnya sholat seperti itu. Dikosor ya kalau kita sudah menempuh perjalanan yang disebut safar tadi. Kalau tidak, ya maka sholatnya tetap dalam keadaan sempurna. Jadi maka kalau tidak menurut anggapan masyarakat sulit dijadi patokan, maka pakai patokan yang jaraknya jauh tadi sampai 88,7 km. Jadi kesimpulannya tadi mayoritas ulama itu menyatakan 88 kilo atau 4 burut. Kemudian kalau kita menimbang dari dalil-dalil sebenarnya tidak jadi patokan, namun dalil-dalil tidak menyebutkan patokan tegas. Yang ada adalah melihat dari urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, keringanan ketika safar. Keringanan ketika safar hanya boleh diambil oleh orang yang melakukan safar yang minimalnya mubah. Hanya diambil oleh orang yang melakukan safar yang minimalnya mubah. Kalau wajib ya jelas kita ambil qashar sholat. Kalau mubah misalnya dia pergi jalan-jalan rekreasi, ya, dia pergi lihat tempat-tempat hiburan, mesti keluar kota, boleh. Ketika itu dia boleh mengambil qashar sholat.
Namun kalau tujuannya safarnya itu untuk tujuan haram, contoh para wanita yang pergi tanpa mahram untuk bersafar, maka seperti ini tidak boleh ngambil keringanan ketika safar. Begitu juga misalnya ada yang bersafar tujuannya untuk jual minuman keras, maka dia tidak mengambil juga qasar salat ketika itu. Kenapa? Karena yang namanya rukhsah itu tidak boleh dikenakan kepada orang-orang yang bermaksiat. Yang namanya rukhsah atau keringanan tidak boleh dikenakan pada orang-orang yang bermaksiat. Jadi tadi menurut ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, safarnya adalah safar yang mubah minimalnya. Mau kunjungi keluarga itu sifatnya mubah, asalnya itu mubah. Mau rekreasi asalnya mubah. Maka ketika itu boleh mengqashar sholat. Apalagi yang wajib, pergi haji, pergi umroh. Itu sesuatu yang sunnah. Haji yang kedua kali atau ketiga kalinya, atau umroh yang kedua kali atau ketiga kalinya. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Sekarang membicarakan tentang masalah seseorang yang dalam perjalanan terus boleh mengqashar sholat. Seseorang yang dalam perjalanan itu terus menerus boleh mengqashar sholat. Yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, hadis nomor 6 dalam bab ini. Ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah. Fakana yusolli rokaatain. Maka ketika itu beliau sholat 2 rakaat. Hatta roja'na ilal Madinah. Sampai kami kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari. Namun lafaznya di sini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Nah sekarang pembahasan kita yang berkenaan dengan hadis ini adalah berapa lama seseorang itu boleh mengqashar sholat. Berapa lama seorang itu boleh mengqashar sholat. Kalau kita lihat dari hadis ini, kalau dari cerita hadis, dari perjalanan Nabi SAW dari Madinah ke Mekah sampai kembali lagi, dari Madinah Mekah sampai kembali lagi, kesimpulannya lama seseorang itu boleh mengqashar sholat adalah 4 hari, adalah maksimalnya 4 hari. Maksimalnya 4 hari ketika dia mukim di tempat tujuan. Maksimalnya itu 4 hari ketika dia itu mukim di tempat tujuan. Namun kalau sudah punya niatan, tinggal sementara waktu lebih dari 4 hari, maka tidak ada lagi qashar sholat sejak awal. Maka tidak ada lagi qashar sholat sejak awal. Namun intinya tidak ada dalil tegas ya, tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Ini ijtihad para ulama. Namun pendapat ini yang lebih bagus ketika menyimpulkan berapa lama seorang itu boleh mengqashar sholat. Jadi begini, kalau misalnya kita pergi ke Surabaya, cuma niatan di situ 2 hari, maka selama itu
baik ketika perjalanan, kalau di jalan perjalanan jelas selama itu boleh mengqashar sholat. Namun kalau sudah di situ 2 hari, maka selama 2 hari di sana itu ada keringanan untuk mengqashar sholatnya. Selama kita itu bukan sholat di belakang imam mukim. Namun kalau kita sholat di belakang imam mukim, imamnya sholat isya itu 4, maka kita juga tetap ikut 4 rakaat. Ya, karena imam itu diangkat innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka ketika 2 hari di situ, maka memang masih ada keringanan boleh mengqashar sholat. Namun kalau kita sholat berjamaah di belakang imam mukim, maka tetap kita mengikuti imam yang ada. Kecuali kalau kita jadi imam, kita boleh ambil keringanan tadi. Namun kalau lebih daripada 4 hari, 5 hari ke atas berarti, ya 5 hari ke atas, maka ketika itu ya sejak awal tinggal, misalnya tadi di Surabaya, sejak awal tinggal dari hari pertama tidak lagi mengqashar sholat karena sudah dianggap mukim. Ya, bukan lagi dianggap musafir ketika itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang ngekos, ya ketika dari jauh datang kemudian ngekos di Jogja. Apakah selama dia itu studi di sini dia itu dianggap musafir ataukah sudah mukim? Padahal itu cuma ngekos saja, bukan rumah sendiri. Maka patokannya tadi, kalau dia itu sudah tinggal lebih daripada 4 hari, maka ada qashar atau tidak? Tidak ada. Maka mahasiswa yang ngekos itu tidak ada qashar selama 1 tahun, itu tidak ada. Yang ada ketika itu dia dianggap sebagai orang yang mukim walaupun tidak punya rumah pribadi, cuma ngekos saja tinggal di rumah orang. Maka kesimpulannya anak ngekos tadi tidak boleh untuk mengqashar sholat selama berada di perantauan. Ya, dia ketika sudah niatan seperti itu, maka sejak awal dia menyempurnakan sholatnya. Sholatnya itu itmam. Itmam maksudnya sempurna 4 rakaat. Nah, kemudian satu hadis lagi kita lihat. Faedah yang lainnya lagi dari hadis tadi dulu kita ini tambah. Selama seorang dalam perjalanan, ya, jadi selama dalam perjalanannya, kalau tadi kita bahas tentang mukimnya, selama dalam perjalanan pergi dan pulang, ya, jadi kita jalan dari Jogja Surabaya. Selama perjalanan ini atau balik dari Surabaya ke Jogja, boleh untuk mengqashar sholat. Walaupun perjalanannya lebih dari 4 hari, sepanjang itu boleh mengqashar sholat terus. Jadi misalnya ada yang naik kapal, ya, naik kapal dari timur Indonesia, butuh waktu 6 hari. Maka ketika itu selama 6 hari itu dia boleh mengqashar sholat terus karena masih dalam perjalanan. Itu tidak disebut mukim di atas kapal. Ya, itu tidak disebut mukim di atas kapal. Walaupun ada tempat tidur, ada fasilitas makan, tapi tidak disebut mukim karena masih dalam perjalanan dengan kapal laut. Nah, kemudian satu hadis kita lihat, yaitu di sini tentang masalah siapa yang tinggal di suatu tempat karena ada kebutuhan, namun dia tidak ada niatan untuk tinggal pada waktu tertentu. Nanti penjelasannya saya bahas pada pekan depan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aqaman Nabi SAW tis'ata asyara yauman. Nabi SAW itu pernah tinggal 19 hari. Selama 19 hari tadi yaksur, beliau mengqashar sholat. Wa fi lafzin bi Makkah tis'ata asyara yauman. Beliau berada di Mekah selama 19 hari. Rawahul Bukhari, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan 17, dikatakan 17 hari. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lainnya dikatakan 15, sebanyak selama 15 hari. Begitu juga ada hadis dari Imran bin Husain, beliau tinggal itu selama 18 hari. Begitu juga ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, aqama bi Tabuka 20 yauman yaksurus shalah.
Nabi SAW itu tinggal di Tabuk, di nama tempat di Madinah atau dekat Madinah. Beliau tinggal itu selama 20 hari dan selama itu beliau mengqashar salat. Dan di sini dikatakan perawinya siqah ila an ukhtulifa fi waslihi. Namun di sini diperselisihkan apakah bersambung ataukah tidak. Mengenai penjelasan hadis ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikut. Ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Nggih. Ya boleh dia hadiri undangan tadi, tinggal atur strategi saja kapan dia datang ke undangan tadi, jam berapa. Kalau dia tahu acara-acara ya maksiatnya itu jam sekian sampai jam sekian, ya berarti dia bisa datang jam sebelumnya atau sesudahnya nanti. Kan punya alasan, ya ada keperluan, perjalanan jauh baru nyampe jam segitu atau lebih dahulu kan. Ya, bisa diatur seperti itu. Ya, ada lagi? Nih. Imamnya musafir, jamaah makmumnya mungkin. Jadi imam tadi misalnya salat sa'id 4. Bisa, nggih. Beliau ambil 2, beliau salam langsung di belakang maju dilanjutkan. Di belakangnya lanjutkan jadi imam. Jadi yang imam pertama yang salat tadi sudah selesai salam. Tapi yang sebelumnya yang maju itu sudah ikut 2 dulu dengan imam yang itu. Keliru. Yang tepat, yang imam itu rampungkan 2, maka yang pertama imam salat. Iya, imam rampungkan 2, nanti makmumnya dia tahiyat saja. Tahiyat awal, setelah itu semuanya berdiri kerjakan 2 rakaat sendiri-sendiri. Bukan pengganti imam. Enggak perlu lagi. Ketika imam sudah selesai, semua jamaah tadi niatnya mufaraqah, berpisah dari imam, sudah selesai ini ikuti imam. Maka tidak perlu ada lagi yang ganti. Ya, tidak perlu ada lagi yang ganti. Sama seperti kita, mungkin ada yang sholat, ada yang jadi imam itu orang yang sholat sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i saya sudah pernah terangkan, boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Kemudian dia sholat sunnah ba'diyah zuhur misalnya, kita datang ingin sholat zuhur, maka dia 2, ya, yang di belakang ini tetap dia tidak bisa ikut 2 kan? Dia tetap dapat 2 lagi. Maka ketika itu dia tinggal lanjutkan saja sisa yang 2 yang ada. Seperti itu. Jadi tidak perlu tadi dia ganti ke depan lagi, tidak perlu. Semuanya sudah niatnya selesai dengan imam sudah selesai. Semua niatnya mufaraqah sudah selesai, berpisah dari imam. Masing-masing kerjakan sholat sendiri-sendiri. Begitu. Ya kurang tepat. Kenapa dia maju lagi? Alasannya mau memimpin yang lain lagi. Yang tadi sudah jadi imam. Tidak ada naib imam di sini, tidak ada. Tidak ada pengganti imam. Sudah yang lainnya sholat sendiri-sendiri. Saya dalam safar saya 2 rakaat. Ya. Nanti saya salam lanjutkan imam. Suruh orang maju tadi untuk maju, ya itu tidak ada dalilnya. Ya. Selama dia perjalanan itu safar. Nanti kalau dia istirahat mungkin itu dilihat berapa lama nanti dia mukim di sana sementara, tinggal sementara itu berapa lama. Kalau lebih dari 4 hari berarti nanti jadi mukim. Namun kalau cuma 2 hari terus balik lagi, maka nanti semuanya dihitung safar semuanya. Seperti luar kota seperti itu. Jadi dia bisa jadi dia safar sepanjang waktu bisa. Satu perjalanan dari Jogja Surabaya dihitung 1. Bukan pulang perginya. Enggak. Jogja Wonosari 35 kilo. Enggak. Cuma 35 kilo saja itu. Baliknya sendiri lagi. Bukan jumlah total, bukan. Bukan jumlah total. Mau pulang balik pun Jogja Wonosari tidak sampai juga perhitungan jumhur. Kalau jamaknya mungkin masih bisa. Namun kalau kosornya tidak. Kosornya tidak. Kalau kosornya harus ada
safar terlebih dahulu. Kalau jamak karena mungkin mengerjakan sholat di masing-masing waktu berat, mungkin masih bisa. Namun kalau safar, kalau qasar harus dengan keadaan safar dulu. Begitu. Insya Allah ini lebih tepat karena ini pendapat kebanyakan ulama yang saya sebut. Ya, walaupun tadi ada sebagian ulama yang katakan ambil yang sesuai dengan urf. Urf kita juga nganggap dari, kalau saya nilai sendiri orang Jogja nganggap Wonosari itu cuma dekat saja. Dia nggak nganggap seperti dari Jogja ke Surabaya. Keadaannya berbeda. Orang dari Jogja ke Wonosari, dia tetap masih bisa pulang. Saya nanti selesai urusan, saya balik lagi. Namun kalau orang dari Jogja ke Surabaya, dia mau pulang itu berat. Istirahat dulu sebentar, 1 hari dulu, baru nanti pulang lagi. Apalagi kalau bawa kendaraan sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan safar. Patokan urfnya seperti itu. Ada lagi? Ya. Ya, memang tadi kelemahan pendapat yang patokan ukuran tadi, kita mesti ngukur-ngukur jalan. Ya, ngukur-ngukur jaraknya jalan. Maka ya ada perkiraan-perkiraan saja atau kita sudah nganggap itu jauh. Kalau dari itu sudah anggap jauh seperti itu, maka wajar kalau untuk dikosor. Kalau Jogja ke Sragen sebelah mana nanti dilihat. Itu sudah anggap, orang-orang anggap masuk safar enggak? Intinya patokannya pakai patokan urf dulu. Kalau tidak bisa tentukan urfnya itu tadi berapa, maka pakai patokan 88 kilo, itu lebih aman. Kalau jaraknya sudah 200 kilo ya sudah jelas. Ada lagi? Sampun? Kalau kita pakai ukuran 88, misalkan Solo belum ada, tapi di situ kan saya mau safar ke Sragen ada. Saya sampai Solo oke, menginap malam. Lalu untuk besoknya mau naik sampai di Sragen ada ini antara Sragen kan sudah ukuran Sragen sudah 8 lebih. Itu bagaimana? Berarti selama itu masih boleh mengqashar sholat. Walaupun tadi kan berhenti dulu. Ya berhentinya juga kan tidak lebih dari 4 hari. Jadi selama itu mengqashar sholat. Istirahatnya dia sebentar 1 malam itu tadi, dia boleh mengqashar sholat. Dan seterusnya. Perjalanannya dari Jogja ke Solo mengqashar sholat terus boleh. Dia nginap 1 malam tadi, itu masih tetap musafir juga. Terus jalan lagi ke Sragen lagi, musafir lagi. Balik lagi, musafir lagi. Jadi patokannya pokoknya lihat urfnya dulu. Kalau kita tidak bisa tentukan, ya maka pakai patokan 88 kilo tadi. Itu kalau tidak bisa kita tentukan jaraknya. Kebiasaan orang itu nganggap jauh enggak? Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, cukupkan untuk kajian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wa yuhibbu wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pada maghrib seperti biasa di malam Selasa ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya ulama besar Syafi'iyah
yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih berada dalam kitab sholat, bab sholat musafir dan orang sakit. Pembahasan sebelumnya ya kita telah membahas ya tentang masalah qasar sholat. Ada yang kita bahas pengenalan qasar sholat, lalu apakah qasar sholat ketika safar itu wajib atau tidak. Dan yang terakhir kita bahas itu adalah jarak yang dibolehkan bagi kita untuk mengqasar sholat. Menurut kebanyakan ulama, jarak yang dibolehkan bagi kita mengqasar sholat ini kalau sudah keluar dari batas kota, bukan di dalam kota. Itu sudah keluar dari batas kota, yaitu menurut perhitungan kalau dalam ukuran kilometer itu adalah 88 kilometer. Sedangkan menurut pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, jarak tadi tidak jadi patokan. Pokoknya selama urf kebiasaan kita anggap sudah bersafar, misalnya dari Jogja ke Solo itu, walaupun mungkin tidak sampai 80 km, namun orang-orang sudah menganggap itu adalah jarak yang dibolehkan untuk mengqasar, maka ketika itu kita mengqasar sholat. Nah sekarang kita membahas hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW itu kadang tinggal di suatu tempat lebih daripada 4 hari, dan ketika itu beliau masih mengqasar sholat. Padahal kemarin yang kita bahas qasar sholat tadi lama waktunya, artinya orang yang boleh mengqasar sholat tadi ketika dia bersafar selama ya kurang dari 4 hari, selama 4 hari atau kurang dia boleh mengqasar sholat. Namun kalau dia itu tadi mukim, tadi kurang dari 4 hari, 4 atau kurang dari 4 hari, maka dia boleh mengqasar sholat selama dia pergi ke tempat tujuan. Selama dalam perjalanan jelas mengqasar, walaupun perjalanannya nanti memakan waktu lebih daripada 4 hari. Namun ketika mukim sementara, maka kalau mukimnya itu kurang dari mulai dari 4 hari atau kurang dari itu, maka boleh mengqasar sholat, sedangkan lebih dari 4 hari tidak. Nah sekarang bagaimana menyikapi hadis semacam ini yang menyebutkan Nabi SAW beliau sampai 19 hari berada di tempat lain saat safar, selama itu beliau masih mengqasar sholat. Kita lihat hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaksur. Nabi sallallahu alaihi wasallam aqam, mukim. Jadi misalnya kita pergi dari kota Jogja ke kota Solo, Solo di sana mukim. Padahal tempat kita di Jogja sini, mukim di sana. Ya, Nabi SAW mukim di tempat tujuan itu selama 19 yauman. Beliau mukim selama 19 hari yaksur, dan ketika itu beliau mengqasar sholat. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain disebut bi Makkata 19 yauman. Beliau itu berada di Mekah saat safar, di sana tinggal 19 hari dan dalam keadaan mengqasar sholat terus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, disebutkan lafaz 17, yaitu 17 hari beliau itu tinggal. Dalam lafaz yang lainnya 15. Ya, jadi di riwayat yang lain sebutkan 15 hari. Walahu an Imran bin Husain. Ada dari sahabat yang lainnya dari Imran bin Husain. Ia mengatakan Nabi SAW itu tinggal selama 18, selama 18 hari. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu, sedangkan Jabir radhiyallahu anhu itu mengatakan aqama bi Tabuk 20 yauman yaksurus shalah. Beliau tinggal di Tabuk, ya. Ini suatu daerah yang ada di sekitar Madinah sana. Tinggal di Tabuk selama 20 hari
ketika itu terus mengqashar salat. Ini diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, warwatu thiqat, perawi yang thiqah terpercaya atau kredibel. Illa anna ukhtulifa fi waslihi. Namun untuk yang riwayat dari Jabir ini diperselisihkan oleh para ulama apakah wasl atau tidak, bersambung ataukah tidak riwayat tersebut. Intinya hadis Imran, kesimpulan untuk hadis Imran itu dhaif. Kemudian riwayat yang menyebutkan 15 hari juga dhaif, dikatakan oleh Imam Nawawi. Kesimpulannya apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Jadi ada orang yang ketika pergi bersafar, ya, dia pergi dari Jogja ke Surabaya. Waktu berapa lama dia tinggal di Surabaya dia tidak bisa tentukan. Ya, waktu berapa lama di Surabaya dia tidak bisa tentukan. Dan ada orang yang bisa tentukan waktunya karena dia sudah beli tiket pulang pergi. Ya, karena dia sudah beli tiket pulang pergi. Jadi saya berangkat tanggal 1, baliknya tanggal 3. Jadi sudah ada tiket pulang balik. Jadi berarti dia sudah tentukan berapa lama dia nanti mungkin sementara waktu di Surabaya. Maka keadaannya di sini kita menyikapi hadis seperti ini menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat lain dari ulama Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud hadis ini qashar salat masih boleh sampai 18 hari. Qashar salat masih boleh sampai 18 hari. Jadi kalau kita tinggal sementara sampai 18 hari, maka masih boleh qashar salat ketika itu. Namun rincian yang paling bagus kita katakan, kalau ada orang yang bersafar ke tempat tujuan dan tinggal di sana tanpa menentukan kapan berakhir untuk tinggal, kapan menentukan waktu berakhir untuk tinggal, maka selama itu dia boleh mengqashar salat. Maka selama itu dia boleh mengqashar salat. Ingat ya tadi, selama waktu tinggalnya tadi dia tidak tentukan akhirnya, kapan berakhirnya. Selama itu dia boleh mengqashar salat. Namun kalau dia sudah tentukan, artinya dia sudah tinggal di sini, dia sudah pastilah tinggal lama. Anak kos-kosan misalnya dari Sumatera ngekos di sini, ya pasti dia sudah tinggal lama. Walaupun dia tidak tahu nanti pulang mudiknya itu kapan, kan namun dia sudah niatan tinggal di sini lama. Maka selama itu, jadi kalau sudah ditentukan lamanya atau pasti lama tinggal di tempat tujuan, maka tidak lagi boleh mengqashar salat. Maka tidak boleh lagi mengqashar salat. Nah ini para jamaah sekalian, perhatikan itu tadi kalau kita sudah ada niatan tinggal di situ. Beda kalau orang ya satu malam saya mampir di Solo, kemudian jalan lagi mampir lagi ke Sragen, jalan lagi mampir lagi ke timur lagi, terus sampai ke Surabaya. Satu hari terus. Maka jelas dia tinggal tadi juga tidak sampai 4 hari. Selama itu dia boleh mengqashar salat dan berpindah-pindah terus seperti tadi, karena belum disebut mukim. Nah sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10 dalam bab ini dari Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan tentang masalah jamak sholat.
kapan kita boleh jamak takdim dan kapan kita boleh jamak takhir. Kapan kita boleh jamak takdim dan kapan kita boleh jamak takhir. Yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izartahala. Rasulullah SAW ketika pergi, irtahala mau pergi, maksudnya pergi safar. Qabla an tazigha syamsu. Perginya sebelum matahari tergelincir ke barat atau sebelum waktu zawal, atau gampangnya sebelum zuhur. Ketika Nabi SAW itu perginya sebelum zuhur, akhara zuhra illa waqtil asri, maka beliau undur waktu sholat zuhur, undur sholat zuhurnya ke waktu asar. Maka Nabi SAW undur sholat zuhurnya ke waktu asar. Summa nazala fajama'a bainahuma. Nanti beliau itu turun, yaitu di waktu asar beliau menjamak dua sholat tadi. Fa in zaghatis syamsu qabla ayyartahila shalla dhuhra summa raqiba. Namun sebaliknya, kalau beliau itu perginya setelah masuk zuhur, setelah matahari tergelincir, maka beliau itu pergi tadi, matahari itu tergelincir sebelum beliau berangkat. Artinya masuk waktu zuhur dulu, baru setelah itu nanti beliau pergi berangkat. Maka yang beliau lakukan adalah sholat zuhur, beliau sholat zuhur terlebih dahulu, summa raqiba, lalu baru pergi jalan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lainnya oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Arba'in bi isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, disebutkan sholat zuhra wal asra summa raqiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur dan sholat asar baru naik kendaraan pergi berangkat. Kemudian wali Abi Nu'aim fi Mustakhraj Muslim, oleh Abu Nu'aim dalam Mustakhraj untuk kitab Muslim, karena idza kana fi safarin, Nabi SAW ketika berada dalam safar, fazalatis syamsu, kalau matahari sudah tergelincir, artinya sudah masuk zuhur, maka sholat zuhra wal asra jami'an, beliau sholat zuhur dan asar sekaligus, berarti jamak takdim. Sumar tahala, baru beliau pergi berangkat ini untuk safar. Maka faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan bolehnya menjamak sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat zuhur dan asar dikerjakan dengan jamak takhir. Artinya berarti zuhur dibawa ke waktu asar, sholat zuhur dibawa ke waktu asar. Yaitu kapan disebut tadi bisa jamak takhir? Kalau hadis tadi kita perhatikan, yaitu ketika berangkatnya sebelum zuhur. Yaitu ketika berangkatnya sebelum zuhur. Maka pergi saja, pergi jalan, waktu zuhur sudah, orang sudah kumandangkan azan, ya pergi jalan terus, pas dapat asar, baru nanti sholat zuhur yang belum dikerjakan tadi di waktunya dibawa ke waktu asar. Karena tadi sebelum berangkat belum masuk waktu zuhur. Lalu ketika kita lakukan jamak takhir seperti ini, kan zuhur dilakukan di waktu asar, padahal itu waktunya sholat asar. Mana yang dilakukan terlebih dahulu? Apakah sholat zuhur dahulu ataukah sholat asar dahulu? Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini baiknya adalah zuhur terlebih dahulu.
Walaupun sebagian ulama katakan mendahulukan zuhur ini syarat. Artinya kalau orang kerja asar dulu, kerjakan asar dulu baru zuhur, berarti dia dianggap sah. Karena tidak sesuai dengan urutan sholat. Ya, karena tidak sesuai dengan urutan sholat. Namun sebagian katakan ini bukan syarat. Pokoknya tetap yang lebih bagus adalah lakukan zuhur dulu, baru kemudian asar. Nah ini kalau safar, berarti nanti sholat zuhur dilakukan 2 rakaat, kemudian salam, untuk sholat zuhurnya salam, lalu kemudian kerjakan lagi sholat asar 2 rakaat, kemudian salam. Ini kalau dikatakan jamak menggabungkan itu bukan berarti jadi 1. Artinya 2 ditambah 2 4 sekaligus, itu sudah niat zuhur dan asar sekaligus, bukan. Ya sebagian itu salah paham, ada yang mendengar jamak itu gabung, ya berarti 2 tambah 2 jadi 4. Enggak. Pokoknya kerjakan zuhur ya 2, kemudian asar itu 2. Namun kenapa dikatakan jamak? Karena zuhur itu digabungkan dengan waktu asar, makanya dikerjakan di waktu itu, maka disebut jamak. Bukan sholatnya yang digabungkan, waktunya saja yang diundur ke waktu asar. Kemudian faedah yang kedua, sholat juga boleh di jamak takdim. Ya sholat juga boleh di jamak takdim, yaitu sholat zuhur dikerjakan di waktu zuhur dan asar dimajukan ke waktu zuhur. Sholat zuhur dikerjakan di waktunya dan asar ini dimajukan di waktu zuhur. Ini dilakukan kapan tadi? Yaitu kalau sudah masuk waktu zuhur, maka baiknya lakukan sholat dulu di jamak, baru kemudian pergi berangkat. Ya lakukan sholat zuhur dulu dan asar, baru kemudian pergi berangkat ketika itu. Jadi jamaknya jamak takdim. Nanti dengan dikosor pula kalau sudah safar. Namun kalau belum safar, misalnya pesawat jam 2, ya, kita sudah sampai di bandara jam 12:30, berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah kalau kita mau pergi ke, taruhlah ke tempat yang jauh, ya, nanti kalau pergi berangkat ya, kalau kita kerjakan asar di waktunya, adanya di pesawat. Padahal ya sekali lagi aturan ketika kita itu lakukan sholat, tidak lakukan di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat. Nah saat itu ambil pilihan, waktu asar tadi dimajukan ke waktu zuhur. Namun kan kita masih berada di Bandara Adi Sucipto. Saya katakan kemarin, dikatakan safar kalau sudah keluar dari batas kota, itu masih di dalam kota. Maka ketika itu belum mengqashar sholat. Boleh jamak namun belum boleh mengqashar. Berarti lakukan zuhur 4, kemudian asar 4. Namun kalau kita sudah, misalnya ini sudah jalan ke Jakarta, zuhur asar belum kerja, sampai di Jakarta jam 1:30. Ya, sampai di Jakarta jam 1:30, zuhurnya belum kerjakan. Ya, asarnya juga nanti di waktunya sulit kerjakan kecuali nanti ketika di bandara. Maka ketika itu caranya, kalau kita di Jogja berarti sudah di Jakarta, maka sudah boleh mengqashar sholat. Disunahkan bahkan untuk mengqashar sholat. Maka zuhur dikerjakan 2, asar dikerjakan 2. Maka ingat poin pentingnya, kita sudah berangkat safar atau belum, atau masih dalam kota. Kalau masih dalam kota, maka belum ada qashar sholat. Boleh jamak namun tanpa mengqashar. Namun kalau sudah keluar dari kota, maka ketika itu baru boleh mengqashar sholat sekaligus jamak. Nah sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Ini tentang orang yang singgah. Sholatnya itu seperti apa? Dia safar, dia singgah di suatu tempat. Apakah sholatnya itu dia itu jamak, ataukah dia tidak perlu menjamaknya, cukup kerjakan di masing-masing waktu?
Nah, ini dibahas dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Mu'adz, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi ghazwati Tabuk. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ya, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Fakana yusalli dzuhra wal asra jami'an. Maka ketika itu Nabi SAW sholat zuhur dan asar bareng-bareng. Jadi dijamak. Wal maghriba wal isya'a jami'an, dan sholat maghrib dan isya juga dijamak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kesimpulannya dari hadis ini, orang yang bersafar dalam keadaan masih di kendaraan, orang yang bersafar dalam keadaan masih di kendaraan, dalam kurung musafir raqib. Ini disebut dengan musafir raqib. Jadi kita masih di atas kereta. Kita misalnya masih di atas kereta. Ini namanya musafir raqib. Artinya musafir yang masih ada dalam kendaraan. Atau juga musafir yang singgah di suatu tempat. Dalam kurung musafir nazil. Maka sama-sama boleh menjamak sholat. Maka sama-sama boleh menjamak sholat. Kenapa di sini dijadikan dalil bolehnya? Yang singgah juga boleh menjamak. Kalau orang yang masih dalam kendaraan ya jelas, ya dia butuh. Kalau sekarang kita sudah mampir misalnya, kita tujuannya memang Solo, nanti balik lagi ke Jogja. Atau kita tujuannya Surabaya, nanti balik lagi ke Jogja. Selama di sana, ya kita tinggal di rumah saudara seperti itu. Nanti baru kita balik lagi setelah 2 hari misalnya. Apakah selama itu kita boleh menjamak sholat? Jawabannya, selama itu boleh menjamak sholat. Karena Nabi SAW di sini berada dalam perang Tabuk. Ketika di Tabuk, beliau menjamak. Padahal sudah mampir di situ, sudah tinggal sementara di situ. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan untuk jamak. Para ulama itu mengatakan, yang poin penting tentang jamak yang pertama, jika musafir itu dalam perjalanan, misalnya di waktu zuhur, lalu nantinya mampir di waktu asar, maka yang terbaik di sini bagaimana? Mampirnya di waktu asar. Salat zuhurnya dikerjakan di atas kendaraan ataukah diundur? Nah, diundur. Maka salat zuhur dikerjakan di waktu asar dengan jamak apa? Takhir. Maka salat zuhur diundur ke waktu asar dengan jamak takhir. Maka kurang bagus, bahkan ini jadi tidak sah. Kalau dia sudah yakin nanti di waktu asar nanti akan mampir, ya, dia bawa salat asar ke waktu zuhur. Kemudian zuhur dia kerjakan di atas kendaraan. Asar juga demikian. Ya, asar juga demikian. Disyaratkan sekali lagi untuk sholat yang mungkin kita turun dari kendaraan, maka turun dari kendaraan untuk mengerjakan sholat tadi, khusus untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah di atas hewan tunggangannya. Ya, mengerjakan sholat sunnah di atas hewan tunggangannya. Ke arah mana hewan tunggangan tadi pergi, beliau ikuti arah tadi. Namun kalau sholat wajib, sholat fardu, Nabi SAW turun dari kendaraannya tadi. Maka
Orang kalau ambil keputusan misalnya sholat zuhur saya kerjakan di pesawat saja, padahal nanti asar sudah nyampe, ya ini tidaklah tepat. Ya, atau misalnya orang dapat maghrib di atas pesawat, maghrib waktunya sudah mau habis, kita kerjakan sehingga maghrib di atas pesawat. Isunya nanti ketika di Jakarta misalnya kalau sudah nyampe, ini juga tidaklah tepat. Yang tepat apa? Bawa waktu maghrib itu ke sholat maghrib ke waktu isya. Kemudian yang kedua, jika di waktu yang pertama, yaitu di waktu zuhur ya, maksudnya di waktu zuhur belum melakukan perjalanan, sedangkan di waktu asar berada dalam perjalanan safar. Sedangkan di waktu asar berada dalam perjalanan safar. Maka yang dipilih di sini jam apa? Jam apa? Takdim. Maka kerjakan sholat zuhur di waktunya dan asar dibawa ke waktu zuhur. Dalam kurung jamak takdim. Namun untuk poin yang ketiga, jika di tempat yang singgah, di tempat tinggal sementara, ya, jadi di tempat singgah sementara, di tempat tinggal sementara bisa dikerjakan zuhur dan asar di waktunya masing-masing. Bisa dikerjakan zuhur dan asar di waktunya masing-masing. Maka baiknya kerjakan sholat zuhur di waktu zuhur dan sholat asar di waktu asar. Maka baiknya mengerjakan sholat zuhur di waktu zuhur dan sholat asar di waktu asar. Jadi misalnya kita ke Surabaya, kan kita selama sholat lima waktu di rumah terus, kan tidak lagi jalan-jalan 2 hari di situ. Apakah baiknya setiap waktu sholat saya dapat waktu zuhur, sudah saya majukan saja asar ketika itu? Maghrib saya dapat waktu maghrib, isya juga saya majukan ke waktu maghrib ketika itu? Ataukah kita kerjakan di masing-masing waktu? Jawabannya lebih bagus kita kerjakan di masing-masing waktu. Kerjakan di masing-masing waktu itu lebih baik. Jadi zuhur kerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan di waktu asar, nanti dapat maghrib ya kerjakan di waktu maghrib, isya dapat juga dikerjakan di waktu isya. Kecuali ketika itu kita baru nyampe, butuh istirahat, ya sudah masuk waktu zuhur. Ya paling kalau istirahat nanti asar nanti kita nggak dapat, maka sudah asar itu dimajukan ke waktu zuhur karena ada kebutuhan untuk istirahat. Boleh. Sama juga misalnya kita baru datang dari Surabaya sampai Jogja. Ya, kita baru datang dari Surabaya sampai Jogja. Sholat zuhur belum dikerjakan. Sholat asar itu belum dikerjakan. Ini sekarang masih waktu zuhur. Namun kita sampai ke Jogja itu butuh istirahat. Ya ini baru pulang ya. Tapi kita sudah sampai di tempat tujuan. Maka karena sudah sampai ke tempat tujuan, sholat zuhurnya kita kerjakan. Karena mau butuh istirahat, biar nanti bisa istirahat di waktu asar, asarnya kita majukan. Namun tidak ada lagi qasar sholat. Kenapa? Karena sudah sampai di tempat tujuan. Kita sudah sampai ke kampus kita lagi. Maka zuhur dikerjakan 4, asar dikerjakan 4. Seperti itu tidak masalah. Maka kesimpulannya, ini yang perlu diperhatikan untuk masalah jamaah sholat. Jamaah sholat itu dilakukan ketika butuh. Jamaah sholat itu dilakukan ketika butuh, bukan semata-mata alasan safar. Bukan semata-mata alasan safar. Jadi kita butuh tadi kan, kita butuh baru kita jamaah.
Namun untuk qasar sholat alasannya karena safar. Ya, namun untuk qasar sholat alasannya itu karena safar. Maka tidak ada yang boleh qasar sholat ketika saat ini lagi mukim, tidak boleh. Masih di Jogja, ya tinggal di sini, terus mengqasar sholat tidak boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan mukim, bukan musafir. Ya, maka diperhatikan masalah jamak seperti tadi. Karena kalau dilakukan dalam keadaan butuh, berarti ketika safar butuh jamak, kita jamak. Ketika hujan kita butuh jamak, karena kalau mau balik, ini misalnya waktu maghrib hujan deras, mau balik lagi sudah sulit, maka sudah waktu isya kita majukan. Dan ini ada dalil yang mendukung hal ini. Boleh menjamak sholat seperti tadi, waktu isya dimajukan ke waktu maghrib. Yang ada sini cuma jamak takdim saja untuk keadaan hujan. Itu dilakukan berarti dalam keadaan butuh. Begitu juga orang yang sakit, dia boleh menjamak juga jika dia butuh untuk menjamak sholat, walaupun dia tidak bersafar. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita kaji untuk kesempatan kali ini. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Ya. Kita melakukan jamak takdim, kemudian di suatu munas itu kita ketemu jamak yang agak diri kan. Mana kita harus belajar kita dulu kan? Apakah itu jamak itu asar dulu atau kita dulu? Jadi jenengan ketika masuk ke masjid sedang sholat asar, terus belum kerjakan sholat zuhur, ya. Apakah kita ikut sholat asar tadi atau sholat zuhur dulu? Jawabannya ikuti sholat asar dengan niatan sholat zuhur. Ikuti sholat asar, ya, imamnya niatannya ya asar, kita niatannya masih sholat zuhur. Kenapa? Boleh beda niat. Pernah kita kaji ketika bahas sholat jamaah. Ya, innama ju'ilal imamu liutamma bi fala takhtalifu alaihi fa iza kabbara fakabbiru. Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka jangan diselisih. Ketika imam bertakbir maka bertakbirlah. Hadis ini diterangkan selanjutnya semuanya gerakan-gerakan lahiriah yang kita ikuti. Masalah hati niat ini tidak wajib diikuti. Imam ikut sholat sunnah, kita sholat wajib boleh. Imam itu sholat zuhur, ya. Imam sholat asar, kita sholat zuhur, boleh. Boleh ada beda niat. Namun masalah gerakan lahiriah diikuti, yaitu maksudnya imam rukuk, kita ikut rukuk. Imam sujud, kita ikut sujud. Namun masalah hati gimana? Kita tidak dipersyaratkan harus ikut imam. Dalilnya itu. Ada lagi yang lain? Ya. Kenapa? Kalau imamnya mukim, asarnya 4, berarti makmum ikuti 4. Ya, makmum itu ikuti 4 rakaat. Nanti setelah itu dia kerjakan sholat asar. Kalau dia itu dalam keadaan safar, berarti kerjakan 2. Namun yang dengan imam tadi tetap 4, karena imam kerjakan 4. Tadi, ya. Disunahkan, ya. Nah, tentang masalah mengerjakan sholat sunnah ketika seorang itu bersafar, apakah diperintahkan juga? Untuk sholat sunnah rawatib, Nabi SAW itu meninggalkannya seluruhnya, kecuali sholat sunnah qobliyah subuh. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari sholat sunnah qobliyah subuh dan juga sholat sunnah witir. Namun untuk yang misalnya sholat tahajud, sholat duha, apakah boleh dikerjakan juga? Jawabannya masih boleh. Yang Nabi tinggalkan cuma sholat rawatib kecuali sholat qobliyah subuh saja. Namun para ulama itu katakan, fatwa dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, kalau kita misalnya ini sedang berumrah dan ketika itu kita berada di Masjidil Haram, imam sedang sholat zuhur, apakah boleh kita kerjakan rawatib ketika itu sebelumnya atau sesudahnya? Jawabannya boleh. Kita keadaannya itu mengikuti ya imam yang mukim saat itu. Maka ketika imam itu rawatib, kita juga ikut rawatib. Salat subuh yang dikerjakan di kereta. Nah, sekarang masalahnya ketika di kendaraan gak mungkin turun, gak mungkin juga minta masinisnya kita mandek sebentar kemudian untuk salat subuh, gak mungkin. Dia tetap jalan terus, maka terpaksa salat wajib yaitu salat subuh tadi dilakukan di atas
kereta. Sama juga kalau orang berada di atas pesawat. Ketika itu dia mesti tunggu-tunggu sampai fajar shodiq itu tiba. Pas fajar shodiq itu tiba, baru dia melaksanakan sholat subuh di atas pesawat tadi. Sama keadaannya seperti itu. Tidak boleh tunda nanti ketika pesawat landing baru kerjakan sholat subuh padahal matahari sudah terbit. Tidak boleh, kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal seperti itu. Yang ada tetap dilakukan di waktunya walaupun di atas kendaraan, di atas pesawat. Ya. Sebutan apa? Kebutuhan apa yang kita dibolehkan menjamak sholat? Kebutuhan seperti apa yang kita dibolehkan untuk menjamak sholat? Kebutuhannya di sini yang tidak mungkin nantinya kita mengerjakannya tadi di waktunya. Artinya gini, misalnya kita dalam perjalanan, kita mau sampai di sana pokoknya asar. Ya, sekarang ini kita dalam keadaan sebelum zuhur kita itu baru berangkat. Apakah zuhur saya perlu mampir di masjid nanti cari lagi masjid baru nanti saya kerjakan sholat di situ, ataukah saya jalan saja nanti asar baru saya sholat? Jawabannya itu kebutuhan. Asar boleh dimajukan ke zuhur, boleh diundur ke waktu asar. Kebutuhan yang lainnya misalnya hujan, ada dalil. Kebutuhan yang lainnya lagi misalnya sakit, ada dalil boleh menjamak. Ya. Kebutuhan yang lainnya lagi, ya, ini untuk jamaah haji dan umroh ketika mereka di sana ada beberapa sholat yang dijamak seperti ketika berada di Arafah atau berada di Musdalifah. Ketika itu sholatnya juga dijamak. Ini suatu kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan seperti ini yang dianggap dan kita merasa sulit, intinya merasa sulit mengerjakan di masing-masing waktu, maka kita kerjakan tadi dengan cara dijamak. Ya. Safar tujuan pulang. Sudah ternyata masih asar. Nah, kita pergi, ya kita sudah jamak zuhur asar. Ternyata sampai di rumah itu sudah masih sholat asar, masih waktu asar. Apakah ketika itu sholat diulangi? Tidak. Karena batalnya jamak tadi, ya tidak keadaannya seperti itu. Jadi jamaknya tetap berlaku. Karena kita sudah perkirakan seperti tadi. Karena kadang nanti kita waktunya estimasinya ya tepat, kadang estimasi kita itu lebih maju. Maka ketika itu boleh tetap dianggap jamak yang tadi, jamak takdim yang dilakukan itu tetap dipakai. Sudah? Terakhir. Sebisa mungkin dalam keadaan berdiri melakukannya. Yang pertama, sebisa mungkin. Yang kedua, menghadap kiblat kalau sholat wajib. Ya. Namun kalau tidak bisa, maka la wajib ma'al ajazi. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Maka ketika dia mau menghadap kiblat, wah, enggak mungkin arahnya seperti ini, saya sudah berat sekali melakukannya. Kemudian mau berdiri pun goncangannya terlalu kuat. Maka ketika itu dia lakukan dalam keadaan dulu, dalam keadaan arah manapun yang dia hadapi. Yang penting dia kerjakan sholat di waktunya tadi selama sholatnya tadi tidak mungkin dijamak. Ya, jamak takdim maupun jamak takhir turun dari kendaraan. Ya, artinya misalnya tadi sholat subuh dia kerjakan ketika itu di atas kereta, atau dia selama di kereta ya zuhur sampai asar sampai habis pun itu masih di atas kereta, maka dia lakukan tadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita bahas subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.